Halo, Shalom. Di video kali ini saya akan share lagi, berbagi lagi pengalaman dalam belajar Alkitab. Kebetulan, bukan kebetulan juga ya, tetapi saya akan membahas mengenai eh, ini soal ini aja ya, maksudnya pembelajaran aja. Bagaimana pengalaman saya dalam belajar mengenai Alkitab. Jadi kebetulan saya sudah membaca ini tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih ya, berdalih di Lukas 14 ya, kalian bisa buka. Kebetulan saya nggak bisa tampilin ya, mungkin nanti ketika kalau saya edit videonya mungkin saya akan tampilkan ya. Jadi perumpamaan tentang orang yang berdalih ada di Lukas 14, kalian bisa buka di Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ya. Jadi beginilah firman Tuhan. Lalu mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, ya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf." Jadi di ayat 18-nya, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan eh, aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Lalu yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Jadi seperti itu ya. Di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-15 sampai 24. Jadi yang menjadi sorotan itu pertama ya saya harus jelaskan ini mengenai perumpamaan ya. Jadi seorang tuan, ini menurut ini ya, menurut ayat ini. Jadi seorang tuan, pemilik rumah yang mengadakan pesta perjamuan besar, dia itu mengundang karena dia sudah persiapkan undangan itu kepada orang-orang yang akan dia undang tuh untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Lalu ketika disebarkan oleh hambanya, hamba dari Tuhan itu, tidak ada satu orang pun yang mendapatkan undangan itu mau datang ke dalam perjamuan
besar yang diadakan oleh pemilik, ya, pemilik perjamuan, maksudnya tuan daripada pemilik rumah itu yang mengadakan perjamuan besar, ya. Tetapi yang menjadi yang menjadi sorotan di sini adalah ketika eh, hambanya itu datang kepada tuan rumahnya itu, eh, kepada tuan rumahnya itu, lalu dia menyuruh tuh pemilik tuan rumah itu, karena yang diundang ini nggak mau datang, jadi menyuruh tuh orang-orang yang seperti orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh tuh untuk masuk ke dalam perjamuan besar itu. Tetapi ketika mereka sudah masuk, orang-orang yang dikategorikan ini, menurut ayat ini orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang cacat, orang-orang buta, itu masih ada tempat untuk ditempati dan untuk supaya, karena begini loh, karena pemilik tuan ini menginginkan di dalam perjamuan besarnya itu yang diadakan itu, ingin semuanya itu terlihat penuh gitu, penuh dengan orang-orang gitu, penuh dengan orang-orang dalam perjamuan besar itu. Tetapi ketika yang disebutkan itu kayak orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang cacat itu masuk ke situ, itu masih ada tempat itu. Lalu dia ini lagi ya, eh memaksa lagi untuk pergilah ke semua jalan dan lintasan itu. Jadi dipaksa orang-orang, jadi yang ada di situ, yang ada di semua jalan dan lintasan itu untuk masuk. Karena memang tujuan daripada pemilik rumah ini yang mengadakan perjamuan besar ini ingin supaya penuh itu rumahnya di situ, penuh di dalam meja perjamuan itu. Lalu di kalimat di ayat terakhirnya mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi yang menerima undangan itu bukan orang-orang ini, tapi orang-orang yang buta, orang itu malah masuk dia. Dia tidak pakai undangan-undangan segala. Jadi bukan undangan tenda biru ya, bukan. Bukan. Jadi orang-orang semacam ini yang tidak dinilai oleh, ya ini sih saya realistis ya, yang tidak diperhatikan oleh, ya, dunia gitu, orang-orang duniawi gitu, itu malah masuk ke dalam perjamuan itu. Jadi saya tuh mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu membuat suatu keajaiban-keajaiban ya, termasuk di dalam perjamuan yang pertama kali dia lakukan itu di Kana itu, ketika air berubah menjadi anggur itu. Lalu disusul dengan orang lumpuh berjalan dan juga menyembuhkan orang sakit, juga mengenai perwira itu mendapatkan suatu, bukan mendapatkan sesuatu, tapi dinyatakan kemuliaan Allah di situ juga. Lalu eh orang-orang buta, orang-orang lumpuh itu mengingatkan kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, membuat suatu keajaiban di situ. Orang-orang itu malah masuk di dalam perjamuan itu, termasuk orang-orang miskin dia.
bagaimana banyak digambarkan tuh seorang perempuan tua memberikan, padahal nggak ada harganya sama sekali ya Mbak, secara jumlah ya. Tapi dia memberikan seluruh dari kepunyaannya itu. Makanya setelah setelah ayat 15-nya ini sampai 24 itu ketika dilanjut itu, kalian akan menemukan ini deh, judul perikop ini nih. Jadi segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus di pasalnya yang ke-25. Jadi kesimpulan apa yang harus kita uh, bisa uraikan gitu? Ya menurut kalau saya sih secara ini ya secara sederhana saja, kalau misalkan mungkin Tuhan dalam hal ini ya, maksudnya dalam dalam ayat ini, dalam ayat 15 sampai 24 saya melihat ya, ini kok orang-orang yang sama sekali tidak dinilai sama sekali, tidak punya bahkan untuk memalingkan pandangannya dia, orang itu nggak akan mau ataupun dia sulit dah diterima oleh dunia, tetapi dia masuk gitu ke dalam perjamuan besar. Yang menjadi suatu pertanyaan adalah, apakah yang dimaksud perjamuan besar ini adalah yang akan dilakukan di dalam kerajaan sorga itu? Apakah seperti itu? Saya masih belajar ya. Jadi semoga kalian tuh punya pandangan lain mengenai hal ini. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, kita sharing uh, mengenai pembahasan-pembahasan di dalam Alkitab, terkhususnya pada saat ini dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ini mengenai tentang orang-orang yang berdalih ini. Semoga kalau misalkan kalian ada hal-hal yang punya jawaban mengenai hal mengenai ayat ini, silakan kalian berkomentar ya, ataupun ya kalian bisa jadikan perefleksian di rumah atau di tempat kalian, misalkan ketika kalian membuka ayat ini, bagaimana reaksi dan respon kalian untuk bisa menyingkap suatu kesimpulan dari ayat uh, Lukas dari pasal 14 ayat 15 sampai 25. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya membuat video ini hanya sekedar untuk sharing pengalaman saya dalam belajar Alkitab, membaca dan mengerti ya, tentunya. Bukan berarti ketika saya mengatakan muncul dengan pertanyaan-pertanyaan itu, bukan berarti saya berhenti gitu untuk tidak uh, apa ya, mengeksplor kembali ayat ini gitu, enggak. Tapi saya akan eksplor dulu ayat ini sampai benar-benar mengerti, baru saya akan lanjut ke ayat yang selanjutnya. Jadi nggak apa-apa gitu kalau misalkan kalau belajar Alkitab itu walaupun satu pasal, dua pasal itu nggak apa-apa itu. Yang penting kalian tuh diulang kembali sampai mengerti seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama budayakan untuk kita uh, ya setidaknya suka dulu lah, ada perasaan suka untuk membaca Alkitab, merenungkan supaya supaya firman Tuhan itu uh, bersemayam di dalam diri kita ya, terutama ke dalam hati kita. Mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya sajikan. Mohon maaf seadanya karena namanya juga pengalaman ya, pengalaman dalam belajar dan saya hanya nge-share aja pengalaman ini. Semoga kalau misalkan bermanfaat ya puji Tuhan, kalau enggak juga
Terima kasih sudah menonton dan sudah menyaksikan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you.